Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita, waalaikumsalam warahmatullahi salam sejahtera bagi kita semua. Sekalian, kali ini saya kedapatan tamu yang sangat istimewa, yaitu sahabat saya, teman saya yang ada di London, Inggris. Beliau akan menyampaikan testimoni terkait dengan COVID-19 dan upaya penanganannya di sana. Langsung saja saya sapa teman saya yang ada di London, Mas Wahyu. Selamat pagi waktu Ya. London. Assalamualaikum, Pak Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas Nurudin. Selamat pagi. Ya, di Indonesia ini sore. Ya, di Indonesia ini sore. Jam setengah 4. Di London jam setengah 10 ya, pagi. Setengah sepuluh pagi ya. Baik, Pak Wahyu, bisa Anda ceritakan ini terkait dengan apa? Saya dengar Anda ada gejala COVID-19 tapi kemudian sembuh. Bisa diceritakan Pak Wahyu? Mas Wahyu, gimana ini testimoninya? Silakan. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya, Mas Nurudin. Selamat sore Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi ya waktu UK. Jadi memang benar saya kena gejalanya. Jadi gejala COVID-19. Saya namakan gejala karena memang sampai sekarang belum pernah dites karena memang di sini yang dites itu hanya mereka pekerja-pekerja yang utama ya, mereka yang medis dan keluarganya, polisi, pemadam kebakaran, dan mereka-mereka yang sedang bekerja di panti jompo atau tempat penampungan para orang tua itu kan. Nah, mungkin sedikit saya ceritakan kronologinya dulu ya. Jadi begini, tanggal 8 sampai tanggal 14 Maret, saya kedatangan tamu dari Indonesia, ada 32 orang. Jadi saya mengantarkan mereka keliling ke seluruh UK gitu kan. Nah, pada saat itu COVID juga sudah mulai ramai dibicarakan di tanah air juga, di sini juga. Tetapi pada saat itu belum begitu ketat ya. Jadi himbauan untuk memakai masker juga masih longgar gitu kan, belum seperti sekarang ini gitu kan. Nah, singkat cerita, rombongan tersebut berada di sini sampai tanggal 14, mulai tanggal 8 sampai tanggal 14. Jadi terus kemudian mereka ke Dubai dulu sebelum pulang ke Indonesia selama 2 hari 1 malam. Setelah ke Dubai mereka pulang. Nah, seminggu berikutnya saya dapat informasi, dapat kabar gitu kan dari kawan saya yang juga dalam rombongan tersebut. Salah satu anggota rombongan tersebut meninggal dunia. Jadi katanya begitu sampai di Indonesia mengalami demam gitu kan. Kemudian 5 atau 6 hari kemudian batuk-batuk, terus kemudian meninggal dunia. Nah, ini karena apa sebabnya walau alam? Karena sampai sekarang sudah dites, ya. Keluarganya otomatis saat itu juga melakukan tes, tetapi keluarganya negatif. Yang meninggal ini pun juga sudah dilakukan tes, tapi sampai sekarang hasil tesnya juga belum keluar, gitu kan. Tapi yang bersangkutan udah meninggal dunia, gitu kan. Nah, dari situ awalnya, terus kemudian entah kita juga nggak tahu apakah dia kena COVID atau enggak, seumpama kena pun, apa kenanya di UK, atau di dalam pesawat, atau di Dubai, atau sebelumnya di Indonesia sebenarnya sudah ada ini, tapi belum ketahuan, gitu kan. Walau alam, gitu kan. Jadi kita nggak tahu sampai sekarang. Nah, kemudian setelah saya dapat kabar berita itu, nggak lama kemudian, saya sendiri mengalami demam. Nah, saya mengalami demam selama 10 hari. Jadi saya total mengalami demam selama 10 hari. Nah, tiap hari, karena kebetulan alhamdulillah kita di sini diedukasi ya, dari awal begitu merebaknya COVID, kita diedukasi untuk mengenali gejala-gejala COVID-19. Nah, begitu kita mengenali, kita dihimbau untuk mengisolasi diri. Tidak hanya yang kena gejala, tetapi juga keluarganya yang berinteraksi juga diimbau untuk isolasi mandiri. Otomatis pada saat itu, begitu saya kena demam, saya langsung isolasi mandiri, keluarga, anak istri saya juga
isolasi mandiri, anak istri selama 14 hari gitu kan, isolasi mandiri. Dan saya sendiri total itu selama 3 minggu. 3 minggu. Jadi saat itu gejalanya saya mengalami demam selama 10 hari. Nah, pada saat demam, pada malam harinya diiringi dengan keluar keringat gitu kan. Jadi kalau kita bangun tidur tuh pagi hari itu kaos atau baju yang kita buat tidur tuh langsung basah kuyup gitu kan. Oh, gitu ya. Nah, pada saat mengalami demam itu di sini kita hanya dianjurkan untuk minum paracetamol. Kita juga tidak dianjurkan untuk minum antibiotik. Karena katanya antibiotik itu justru memperparah. Jadi hanya dianjurkan minum paracetamol untuk menurunkan suhu badan. Nah, itu yang saya ikutin anjuran itu. Kemudian di hari pertama saya langsung secara sadar melaporkan diri ya via online gitu kan, via web maupun telepon ke puskesmas tempat gitu kan, atau ke Satgas lah, kalau di Indonesia ke Satgas COVID-19 ya, satuan tugas ini. Saya melaporkan diri dan tiap hari saya nulis alamat, nama lengkap, dan nomor telepon dan segala macam. Nah, karena saya melaporkan diri sesuai dengan prosedurnya, sehingga tiap hari saya juga dipantau sama mereka dan saya dipandu gitu kan. Jadi dipandu perkembangannya, kemudian diarahkan apa yang harus saya lakukan. Nah, di sini seperti itu. Dan alhamdulillah, jadi setiap hari saya dipantau sama mereka dan saya membaca beberapa testimoni yang sudah ada sebelumnya, kan juga ada beberapa orang yang sudah kena dan mungkin lebih parah dari saya dan kemudian sembuh. Yang saya lakukan, saya melakukan semacam research kecil-kecilan ya, artinya mencari literatur kecil-kecilan dari mereka yang sudah sembuh, kemudian coba saya terapkan. Dari literatur yang sudah sembuh itu yang saya temukan, salah satunya adalah yang bisa kita lakukan adalah dengan mengkonsumsi vitamin C, vitamin E, dan vitamin D sebenarnya. Tapi saya secara pribadi vitamin D awalnya saya hindari. Awalnya saya konsumsi vitamin D ini, tapi akhirnya saya hindari karena perut saya nggak kuat. Tapi memang di situ dituliskan vitamin D ini bisa menyebabkan upset pada perut. Artinya buat yang perutnya nggak kuat, ini akan menjadi masalah. Akhirnya saya hindari vitamin D, kemudian saya minum ekstrak kurkumin yang sudah dalam bentuk kapsul. Jadi ekstrak kunyit ya. Ekstrak kunyit, terus kemudian saya minum habatus sauda gitu kan, kalau dari sisi kita gitu kan. Terus kemudian minum jeruk nipis dicampur madu gitu kan. Nah, itu rutin saya lakukan. Dan saya kehilangan banyak air yang keluar lewat keringat. Saya pun juga banyak mengkonsumsi air putih. Jadi air putih itu saya bisa habis sekitar 3-4 liter air setiap harinya itu. Dan itu terus saya lakukan karena juga di tenggorokan ini kering sekali. Jadi rasanya kering sekali. Jadi kayak tenggorokan ini kayak mencekat gitu kan. Nah, itu di samping juga untuk menghindari dehidrasi. Nah, itu yang saya lakukan. Terus kemudian juga selama 3 minggu itu gejala lain yang mengikuti adalah kita akan kehilangan panca indera penciuman serta perasa. Jadi pada saat istri memasak masakan itu, yang terasa baunya itu hanya bau asap aja. Jadi entah itu masak soto, masak rawon, masak apa, itu baunya cuma bau asap aja. Jadi kita nggak bisa merasakan itu masakan bau apa. Nah, itu juga beberapa gejala yang mengiringi gejala COVID-19 ini. Jadi itu yang saya lakukan, Mas. Jadi saya 3 minggu saya tidak keluar dari kamar. Saya keluar dari kamar itu kalau cuma ke kamar mandi atau ke toilet. Bahkan untuk makan pun sama minum itu saya disuplai sama istri. Jadi makan, minum, ditaruh di depan pintu kamar. Begitu siap, saya diketok, saya ambil makanan dan minuman itu. Nah,
karena saya menghindari supaya tidak kontak sama istri dan anak lebih banyak. Jadi seminim mungkin saya hindari kontak dengan istri dan anak-anak. Nah, itu yang saya lakukan, dan itu memang prosedur yang dihimbau oleh pemerintah di sini, pemerintah setempat ketika kita mengalami gejala COVID-19. Ya. Dan alhamdulillah COVID ini bisa sembuh. Jadi dan satu lagi yang ingin saya sampaikan buat masyarakat, buat kita semua, dan juga buat teman-teman di Indonesia, orang yang kena COVID-19 atau yang kena gejalanya, itu kemudian jangan dihakimi bahwa itu sebagai sebuah aib. Jangan. Karena apa? Karena mungkin ini juga yang akhirnya membuat persoalan itu menjadi agak rumit gitu kan di masyarakat kita. Jadi mungkin banyak akhirnya orang yang sebenarnya kena gejala karena nggak mau dianggap ini sebuah aib atau dihakimi oleh tetangga sebelahnya atau masyarakat setempat bahwa ini dianggap sebagai sebuah aib, sehingga mereka menutup-nutupinya gitu kan. Atau bahkan anggota keluarga yang lain melakukan pengingkaran atau denial gitu kan kalau anggota keluarganya ada yang terkena COVID-19. Karena memang jadi stigmanisasi atau apalah artinya bahwa justifikasi bahwa COVID itu sebagai sebuah aib, ini juga tolong dihindarkan gitu loh. Ini bukan aib, ini sebenarnya juga penyakit biasa yang bisa sembuh gitu loh. Dan untuk sembuh itu memang ada beberapa tahapan yang perlu kita lakukan. Gitu. Dan memang ini berat sekali, Mas. Jadi gejala COVID-19 ini jauh lebih berat daripada flu-flu biasa. Nah, saya secara pribadi bisa merasakan jika ini terkena kepada mereka yang berusia lanjut atau mereka yang staminanya kurang bagus dan lagi drop, gitu kan. Kemudian ini menjadi sangat-sangat berat. Dan bahkan beberapa ada yang lewat dalam artian meninggal dunia, saya bisa merasakan itu karena secara pribadi saya mengalami bahwa ini berat dan memang perlu perjuangan ekstra untuk bisa sembuh dari ini. Tapi dari awal juga berpikir positif itu menjadi penting. Nah, saya begitu kena gejala langsung set dalam pikiran saya bahwa ini adalah sebuah penyakit yang insya Allah bisa sembuh dan saya yakin saya bisa sembuh gitu. Nah ini beberapa testimoni yang saya alami gitu kan pada saat kena gejala COVID-19 itu gitu kan. Jadi itu Mas Nuruddin. Jadi monggo kalau ada yang perlu ditanyakan. Mas Ayu, gejala lain selain panas tinggi tadi, kemudian berkeringat, apa lagi? Apa ada tenggorokan misalnya sakit kan begitu kalau di gejala kita, sesak napas itu belum ya? Yang Mas Ayu alami? Iya benar. Jadi tenggorokan itu terasa kering, seperti mencekat gitu kan. Sehingga itulah kita perlu air putih yang banyak gitu kan. Terus kemudian kita akan kehilangan indera penciuman, Mas. Penciuman. Jadi kita nggak akan bisa membedakan, nggak akan bisa mencium bau apapun, bahkan bau masakan pun kita nggak akan bisa mencium itu. Nah kemudian kita akan kehilangan indera perasa gitu loh. Jadi masakan apapun seolah-olah itu nggak ada rasanya. Tapi ya itu tadi ya, meskipun seperti itu, kalau kita makan harus tetap kita makan, harus kita paksa gitu kan. Biar kita artinya imun yang ada di dalam tubuh kita biar segera terbentuk, antibodi bisa segera terbentuk untuk melawan gejala itu sendiri gitu loh Mas. Tapi nafsu makan tetap bisa ya? Nafsu makan tinggi? Enggak, sebenarnya nafsu makan juga otomatis berkurang. Jadi nafsu makan berkurang. Tapi ya itu tadi harus kita paksakan, tetap harus kita paksakan. Jadi ketika nafsu makan berkurang itu jangan kemudian kita berhenti untuk artinya mengurangi asupan porsi makan kita, jangan itu kan. Ya, baik, Pak Ayu. Ya. Tadi kan upaya dari pemerintah di Inggris sana, itu kan salah satunya adalah memberikan edukasi kepada masyarakat. Nah, terkait dengan salah satunya tadi. Kemudian penyebarannya itu, upaya penyebaran apa, mempersempit penyebaran, apa ada semacam apa lockdown atau apa istilahnya di sana?
melarang aktivitas Iya, masyarakat luas. jadi betul. Jadi untuk kalau dari upaya dari pemerintah setempat sendiri, jadi secara nasional, ini kita berbicara secara nasional karena ini ancaman negara sebenarnya, bukan ancaman per wilayah gitu kan. Ya, ya. Jadi kalau secara nasional, jadi pemerintah sini sendiri lewat pemerintah pusat ya pastinya, jadi lewat perdana menterinya, jadi membuat kebijakan lockdown, Mas. Jadi Lockdown, kita ya? Total. lockdown total itu hampir 2 bulan. 2 bulan ya? Dan yang buka itu hanya toko kebutuhan barang-barang pokok dan maaf agak ini. Jadi toko-toko kebutuhan barang-barang pokok dan farmasi, Mas. Oh, farmasi. Ya, jadi toko-toko farmasi ini yang apa namanya yang tetap buka karena kan toko obat-obatan ini sangat-sangat penting. Jadi hanya 2 itu saja yang buka. Jadi semuanya tutup total. Jadi mall, restoran, toko baju atau toko-toko lainnya yang tidak berkaitan dengan kebutuhan pokok, artinya untuk memenuhi hajat hidup kita sehari-hari itu tutup total. Dan di dalam mall pun, artinya mohon maaf kok di dalam mall, di dalam supermarket pada saat kita belanja pun kita harus ngantri, Mas. Dan ngantri dan jarak antrian kita itu dibatasi jaraknya 2 meter. 2 meter minimal. Ya tuh. Minimal 2 meter gitu kan. Dan yang ada di dalam supermarket pun itu juga diatur. Jadi tidak boleh banyak gitu kan. Di awal-awal kemarin kita itu 5 orang masuk ke dalam gitu. Kalau supermarket besar ini ya. Jadi 5 orang di dalam gitu kan. Nanti stop dulu. Begitu ada yang keluar, baru nanti suruh yang keluar misalkan 2 atau 3, nanti yang masuk juga 2 atau 3 orang itu. Gitu kan. Oh gitu. Berarti dan ada di dalam mall pun. Berarti petugas ada betul. Petugas ada petugas security-nya memang, gitu kan. Nah di dalam supermarket sendiri itu juga sudah dikasih garis, Mas, dikasih garis berjarak per 2 meter gitu. Jadi kalau yang depan kita misalnya yang depan kita lagi belanja daging ini gitu kan. Nah, 2 meter dari rak daging itu juga dikasih pembatas 2 meter gitu kan, dikasih garis. Sehingga orang berikutnya tidak boleh melebihi garis itu kalau mereka ingin beli daging, nunggu orang yang di depannya beli daging ini ke aisle yang lainnya baru ini bisa masuk. Nah itu. Nah kalau di toko-toko kecil, kalau di toko-toko kelontong kecil itu biasanya tidak boleh lebih dari 2 orang konsumen yang ada di dalam toko itu sendiri. Kalau sudah 2 orang maka yang lainnya juga ngantri di luar. Nah ini berlaku serempak, Mas, secara nasional gitu kan. Jadi tidak sendiri-sendiri. Nah mungkin hal-hal yang seperti ini yang mungkin bisa dilakukan atau ditiru di Indonesia. Sebenarnya saya juga sudah kemarin saya juga sudah sempat mengambil dokumentasinya waktu sekitar akhir Maret, sekitar tanggal 25 itu, dan kemudian juga sudah ditayangkan oleh media di Indonesia, salah satu media di Indonesia, dan harapan saya sih supaya minimal kita yang teman-teman atau saudara-saudara atau masyarakat yang ada di Indonesia itu minimal bisa melakukan hal yang sama untuk mengurangi penyebarannya itu gitu. Termasuk ada himbauan menggunakan masker juga ketika keluar ya? Menggunakan masker? Iya, jadi himbauan menggunakan masker juga itu termasuk karena memang masker kan salah satu upaya yang bisa mengurangi penyebaran dari virus itu sendiri gitu kan. Ya. Baik, Mas Wahyu, terakhir apa himbauan ke warga Indonesia berangkat dari pengalaman Mas Wahyu tadi? Silakan. Ya, jadi begini, sebenarnya memang saya sebenarnya tidak mau berdebat pada wilayah ini gitu kan, tapi karena memang secara nasional juga sudah diputuskan supaya menghadapi new normal gitu kan di Indonesia saat ini. Saya sendiri kurang paham new normal yang akan dilakukan di Indonesia akan seperti apa. Tapi yang jelas
kalau di sini kita menghadapi new normal setelah kita melakukan tahapan-tahapan yang cukup ketat di awal-awal, yaitu mulai lockdown dan segala macam, dan pembatasan jumlah pengunjung di supermarket yang belanja kebutuhan pokok dan lain-lain. Setelah kita mengalami tahapan itu, kemudian melihat bahwa grafik orang yang terjangkit atau terinfeksi ini sudah menurun dan melandai, baru pemerintah sini melakukan tahapan new normal. Jadi mulai dibuka kembali dengan tahapan-tahapan yang tetap cukup ketat dengan tetap mengikuti protokol COVID-19. Nah, saya kurang tahu di Indonesia akan seperti apa, tetapi saya hanya berharap aja semoga tidak seperti Brasil gitu kan. Ya. Negara Brasil yang sekarang ini yang juga dari awal pemerintahnya juga lebih cenderung untuk menitik beratkan ke masalah ekonomi gitu kan, supaya tidak, ya saya berharapnya tidak seperti di Brasil yang saat ini Amerika Latin menjadi epicentrum baru terhadap penyebaran pandemi corona ini, karena memang jumlah yang terinfeksi, saya baca di beberapa artikel di media udah melebihi di negara-negara Eropa maupun di Amerika yang saat ini juga paling tinggi. Dan buat teman-teman di Indonesia juga harap tetap berhati-hati, tetap berjaga-jaga, karena dan sekali lagi saya bilang bahwa virus ini bukan aib gitu kan. Jadi COVID-19 ini bukan aib, sehingga jangan ada stigma-stigma negatif buat tetangga, kanan kiri, saudara atau teman atau siapapun yang terkena virus ini. Karena virus ini juga bisa sembuh seperti sedia kala, dan orang yang terkena juga bisa beraktivitas normal kembali tanpa ada persoalan. Termasuk saya juga saat ini saya juga sudah melakukan aktivitas normal. Saya juga sudah jogging seperti biasanya, bermain sama anak-anak, keluar ke mana-mana, nggak ada persoalan, karena memang gejalanya yang menandai bahwa itu COVID-19 juga sudah tidak ada gitu kan. Sudah tidak ada. Itu yang selanjutnya adalah tetap jaga diri dan mohon jangan sampai terlena dan jangan sampai lengah, itu aja. Jadi ini bukan sesuatu yang tidak sembuh, tetapi juga bukan sesuatu yang kemudian bisa kita remehkan atau kita acuhkan begitu saja. Gitu. Karena banyak negara yang dengan protokol COVID-19 yang ketat kemudian juga sudah melandai, dan banyak negara juga yang kemudian dengan santai dan ternyata menjadi epicentrum baru terhadap penyebaran pandemik ini. Ya, saya kira itu Mas Wahyu. Terima kasih atas waktu berkenan bincang santai di channel saya langsung dari London. Terima kasih. Sampai mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi masyarakat kita, terutama warga negara yang ada di Indonesia. Terima kasih sekali lagi Pak Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali Mas Nurdin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada bincang santai berikutnya. Bye-bye. Insya Allah.